Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman ini, mari kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Kita memohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur karena Bapa tidak menolak kami sebagai orang yang berdosa, tetapi oleh kasih sayang-Mu Tuhan telah mengampuni kami dan menjadikan kami ciptaan yang baru sebagai anak-anak-Mu. Bapa di surga, di saat ini kami juga rindu untuk membaca dan mendengarkan akan firman-Mu. Curahkanlah kuasa Roh-Mu yang kudus. Terangilah hati, batin, pikiran kami, supaya kami dapat dimampukan untuk mengerti, memahami maksud firman-Mu, dan melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami jemaat-Mu telah sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami datang dan memohon ini kepadamu, ya Allah, Bapa di surga. Amin. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-23. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, dan murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan ini dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Pujian kepadamu ya Kristus selama-lamanya. Haleluya. 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 Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, Shalom. Kita patut mengucap syukur di saat ini. Kita ada dalam minggu-minggu penampakan Tuhan Yesus, yang membuktikan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Kuasa dosa dan maut telah dikalahkan. Dan di pagi ini kita juga belajar dari satu peristiwa penampakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, dikatakan pada hari sudah malam, murid-murid mereka berkumpul di satu ruangan yang tertutup. Dikatakan ruangan yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, para pemuka agama Yahudi. Lalu tiba-tiba Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan memberi salam. "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah itu Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya. Ini membuktikan bahwa yang hadir itu benar-benar Yesus yang mati tersalib. Namun Yesus sudah bangkit. Dan dikatakan murid-murid itu ketika melihat Tuhan mereka bersukacita. Lalu Yesus berkata sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Nah, lalu Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, dari penampakan Tuhan Yesus kepada murid-murid ini diberikan
tema bagi kita dalam minggu ini yaitu kebangkitan Yesus dan misi rekonsiliasi. Sekali lagi, kebangkitan Yesus dan misi rekonsiliasi. Di mana murid-murid dipulihkan dari rasa takut, putus asa, cemas, diubah menjadi damai sejahtera dan sukacita. Saudara-saudari, ada 3 hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita bila Yesus yang bangkit hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Dalam pembacaan tadi dikatakan hal yang pertama, bahwa kehadiran Tuhan Yesus yang bangkit itu untuk memberikan damai sejahtera. Nah, tadi dalam pembacaan sebanyak 2 kali ya, Tuhan Yesus memberikan salam kepada murid-murid, damai sejahtera bagi kamu. Nah, ini berarti kalau Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita, maka kita juga akan mengalami damai sejahtera atau shalom Allah. Nah, kita bisa lihat ketika orang banyak yang sakit, Yesus hadir. Mereka datang kepada Tuhan Yesus dan Tuhan menyembuhkan mereka, mujizat terjadi. Atau ketika orang banyak, mereka sedang lapar, Yesus hadir, dia bisa memberikan makan 5.000 orang. Ketika orang berdosa datang kepada Yesus, seperti perempuan yang dituduh berzinah atau Sakeus yang dikucilkan dari tengah-tengah masyarakat, Yesus hadir memberikan mereka pengampunan dan keselamatan. Ini artinya bahwa kalau ada Tuhan Yesus, berarti ada damai sejahtera. Tetapi kita juga harus ingat bahwa damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu berbeda dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia kepada kita. Itu dikatakan dalam Injil Yohanes juga, di Yohanes 14. Injil Yohanes 14 ayat 17 itu dikatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gentar dan gelisah hatimu. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, itu berarti ada perbedaan antara damai sejahtera yang diberikan oleh dunia dengan damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Jadi dunia hanya memberikan kita damai sejahtera yang semu, yang sementara, yang tidak kekal. Ya, orang boleh punya harta, kekayaan, rumah, mobil, jabatan, tetapi tanpa Tuhan, tanpa Kristus, kehidupannya akan merana, hampa, dan sia-sia. Nah, karena itu Tuhan Yesus pernah mengatakan, apa gunanya seseorang memiliki seluruh dunia tetapi jiwanya binasa. Nah, sedangkan damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan, itu adalah damai sejahtera yang sejati, kekal dan abadi. Bahkan tidak dapat dirampas oleh maut sekalipun. Dan itu semua akan kita peroleh jika kita menyambut Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi dalam kehidupan kita. Nah, karena itu tadi kita juga sudah mendengar lagu, kalau aku cari damai, hanya kutemui di dalam Yesus. Nah, jadi kalau di luar Yesus tidak ada damai. Ada tapi damai yang semu. Jadi inilah kuasa kebangkitan Yesus yang bangkit, bahwa dia datang, dia hadir untuk memberikan saudara dan saya damai sejahtera dan tidak dapat dirampas oleh apapun. Bahkan dalam surat Paulus itu katakan bahwa kasih Kristus ya tidak dapat dipisahkan atau memisahkan kita, baik itu penderitaan, ketelanjangan, kelaparan, sakit penyakit, dan semua tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kemudian hal yang kedua, bahwa kehadiran Tuhan Yesus yang bangkit itu dia memberikan sukacita.
Tadi dalam ayat 20 bagian B itu dikatakan murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Saudara-saudari, kehadiran Tuhan membawa suatu perubahan. Murid-murid yang ada dalam ketakutan, dengan kehadiran Tuhan dipenuhi dengan sukacita. Jadi murid-murid yang tadinya takut, sedih, cemas, tapi Tuhan hadir, mereka menjadi sukacita. Dan sukacita ini kalau kita baca dalam kitab Galatia, itu adalah salah satu buah daripada Roh Kudus. Buah-buah roh itu, jadi sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, dan seterusnya. Jadi setiap orang, siapa saja yang berjumpa dengan Tuhan, akan mengalami sukacita. Jadi ini yang dialami oleh murid-murid ketika mereka melihat Tuhan, atau berjumpa dengan Tuhan yang sudah bangkit, ada sukacita. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, sudahkah kita mengalami sukacita? Sebab sukacita adalah tanda bahwa kita sudah berjumpa dengan Tuhan. Meskipun kita tidak dapat melihat Tuhan dengan mata jasmani kita, karena kita berdosa, tetapi dengan mata iman kita percaya bahwa kita akan mengalami sukacita. Sebagaimana firman Tuhan juga mengatakan, berbahagialah setiap orang yang percaya meskipun tidak melihat. Jadi kita yang hadir di saat ini, kita semua tidak melihat dengan mata jasmani, Yesus yang bangkit, tetapi kita percaya. Dan itu dikatakan kita berbahagia. Saudara-saudari, inilah sukacita yang dialami. Seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Meskipun dia ada dalam penjara, tetapi dia tetap bersukacita. Dia bisa memuji Tuhan. Karena ada sukacita dalam kehidupannya. Atau sukacita yang dialami oleh Sakeus. Ketika Yesus menumpang di rumahnya, dia mengalami sukacita sehingga dia rela menyerahkan sebagian hartanya untuk orang-orang miskin. Jadi karena ada sukacita yang melebihi daripada apa yang ditawarkan oleh dunia kepada kita. Karena itu sudahkah kita juga mengalami sukacita? Sudahkah ada perubahan di dalam kehidupan kita? Sebab ketika kita merayakan Paskah, memperingati kebangkitan Yesus Kristus, itu harus ada perubahan di dalam kehidupan kita. Kemudian hal yang ketiga, bahwa kehadiran Yesus yang bangkit itu memberikan kita kuasa. Kita lihat dalam pembacaan tadi, setelah Yesus memberikan salam kepada murid-murid, ia mengutus mereka dan memberikan kuasa. Dalam firman Tuhan dikatakan, ia mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Pada ayatnya yang ke-21 dikatakan, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi di sini ada kata sama seperti. Sama seperti Bapa mengutus Yesus, demikian juga sekarang Yesus mengutus murid-murid. Mengutus saudara dan saya. Nah, pertanyaannya dengan cara bagaimana? Bapa mengutus Yesus, yaitu dengan memberi kuasa. Memberi kuasa kepada Tuhan Yesus sehingga Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang yang sakit, meneduhkan angin topan di danau, juga dapat mengalahkan kuasa-kuasa setan. Karena dia datang dengan kuasa. Tuhan berjanji, maka dengan kuasa yang sama, sekarang Tuhan Yesus mengutus murid-murid, mengutus saudara dan saya. Jadi kita diutus dengan kuasa, yaitu kuasa Roh Kudus. Dan inilah janji Tuhan Yesus, bahwa segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepada Tuhan. Karena itu kita diutus untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Dan Tuhan berjanji, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman.
Jadi inilah kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah. Akan menyertai kita, menyertai setiap orang yang percaya, yang taat untuk diutus. Jadi Tuhan tidak memberi kita emas dan perak, tetapi Dia memberikan kita kuasa Roh Kudus. Nah, dengan kuasa inilah orang yang lumpuh dapat berjalan, yang buta bisa melihat, yang tuli mendengar, yang sakit dapat disembuhkan. Asal dia percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak berubah. Dikatakan dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Demikian juga dengan kuasa Tuhan. Kalau 2000 tahun yang silam Tuhan menyembuhkan, Tuhan buat mujizat, maka sekarang juga kuasanya tidak pernah berubah. Asal kita percaya. Jadi inilah kuasa kebangkitan Yesus Kristus yang mendatangkan rekonsiliasi atau pemulihan. Ada 3 hal yang tadi kita dengar. Yang pertama itu Tuhan menampakkan diri untuk memberikan kepada kita damai sejahtera. Yang kedua, Dia memberikan kita sukacita. Dan yang ketiga, Dia memberikan kita kuasa. Mari kita terus menjadi saksi dari kuasa kebangkitan Kristus, supaya banyak orang juga percaya, bertobat, mereka mengalami damai sejahtera, sukacita, dan kuasa kebangkitan Kristus. Biarlah Tuhan yang punya firman, Tuhan yang sudah bangkit, terus senantiasa menyertai, memberkati kita sekalian. Amin. Cobaan pun datang mengganggu.